Dasar lautnya sangat indah dengan terumbu karang biru 5 warna di mana-mana. Karang kristal berwarna merah tua tumbuh dari sana. Tumbuhan laut yang tidak dikenal itu menjulurkan daun-daunnya yang seperti tentakel dan bergoyang di dalam air. Pemandangan itu sangat indah. Darah yang kental itu mencair dan menyebar. Begitu banyak gua cahaya seperti telur yang menutupi beberapa prajurit dan berkumpul di dekat terumbu karang. 3 belut perlahan melewati mereka karena mereka tidak tahu bahwa tempat ini adalah medan perang berdarah 15 menit yang lalu. Kita tidak bisa terus seperti ini. Anak ini akan menjadi gila. Kita harus menemukan tempat yang aman untuk beristirahat, kata Ming Hong dari bahu Audrey. Tentu saja, kita punya solusi yang lebih baik. Metode apa? Mata Audrey berbinar. Tinggalkan dia sebagai umpan. Kita bisa meninggalkan tempat ini dengan mudah. Dia target mereka. Begitu dia keluar dengan gila, dia akan menarik semua orang karena mereka ingin membunuhnya. Dan kita bisa kembali ke pintu masuk wilayah tanpa terburu-buru. Bagaimana menurutmu? Saat dia berbicara, mata Ming Hong berbinar karena dia harus memperhatikan Audrey, dewa-dewa, Ming Hao, dan Xi Yan yang berdiri di kejauhan. Saat ini, Xi Yan berdiri dengan Mei Ji agak jauh dari yang lain. Mei Ji tidak mempercayai mereka, jadi dia memilih untuk tetap bersama Xi Yan. Selain itu, Ming Hong telah mencoba merendahkan suaranya. Dia yakin bahwa Xi Yan dan Mei Ji di sana tidak dapat mendengarnya. Itu sebabnya dia menyarankan solusi seperti itu. Tidak, Audrey menolak. Dia hampir tidak ragu-ragu. Kenapa tidak? Ming Hong mengerutkan kening. Audrey bingung dan berpikir. Matanya yang cerah berbinar. Dia menyelamatkanku. Di domain laut ketiadaan, tanpa perlindungannya, aku pasti sudah mati sejak lama. Aku datang ke sini bersamanya. Jika kita pergi, kita harus pergi bersama. Aku tidak akan pernah meninggalkannya. Ming Hong mencibir bibirnya. Wanita, kamu kehilangan akal ketika berbicara tentang cinta. Tidak seperti yang kau pikirkan, balas Audrey, suaranya lemah dan wajahnya panik. Apakah aku menyukainya? Bisiknya pada dirinya sendiri. Bagaimana dengan kalian berdua? Tanya Ming Hong. Jika dia tidak memiliki menara simbol kekuatan Upanishad, aku tidak akan peduli apakah dia hidup atau mati. Kau bilang menara itu sangat berharga. Dia masih memilikinya. Demi simbol awal mutlak, aku harus bertahan dengannya. Dewa-dewa terdengar tenang dan wajar, mengangkat bahu. Jika ada situasi berbahaya yang dapat memengaruhi hidupku, tentu saja, aku akan melarikan diri. Melindungi diriku sendiri adalah tugas terpenting bagiku. Petik 2. Bagaimana denganmu? Mari kita tunggu sebentar lagi. Ming Hao tampak rumit. Xi Yan memiliki gelar Master Kekuatan Haus Darah. Sebagai salah satu anggota Cortege of Eight, Ming Hao harus melayaninya dengan penuh dedikasi. Meskipun ia tidak memiliki menara simbol kekuatan Upanishad, pada prinsipnya, ia harus melindungi Xi Yan. Ia tahu Xi Yan membawa harapan dan keinginan haus darah. Dan sekarang, Xi Yan memiliki menara simbol kekuatan Upanishad dan energi gelap. Ia juga telah mencapai alam abadi. Lambat laun, Ming Hao menyadari bahwa ia membutuhkan Xi Yan. Akan sulit untuk meninggalkannya di sini. Jika kalian memutuskan untuk menemaninya lebih lama, kalian sebaiknya mencari solusi. Saat ia meledak, kitalah yang pertama harus menanggungnya, kata Ming Hong. 3 lainnya mengangguk. Aku akan berbicara dengannya. Ming Hao merenung sejenak lalu berbicara. Ia mulai berjalan menuju Xi Yan. Hampir pada saat yang sama, Xi Yan dengan kedua mata merahnya melangkah ke arah mereka. Ming Hao dan dewa-dewa sangat terkejut. Mereka berhenti dan menunggunya dengan ragu. Xi Yan melangkah ke arah mereka, aroma darah yang pekat menyelimuti tubuhnya. Aura pembunuh terlihat seperti api darah, melapisi dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Bahkan rambutnya yang panjang tampak seperti terbakar. Api darah memercik di bawah setiap langkahnya. Mata merahnya tampak meneteskan darah setiap saat. Sungguh mencekam melihatnya. Dia tampak seperti telah berendam dalam darah. Sungguh medan energi negatif yang kuat. Jika medan ini meluas, dia tidak hanya akan kehilangan akal sehatnya tetapi semua makhluk di sekitarnya juga akan menjadi gila. Ming Hong berteriak ketakutan. Wajah cantik Audrey tampak tercengang. Dia telah memperhatikan bahwa ketika Xi Yan bergerak, tidak jauh darinya, ribuan ikan telah menjadi liar, saling menyerang dan menggigit.
Ikan yang paling biasa sekarang menjadi ikan pemakan daging. Itu benar-benar pemandangan yang mengerikan. Saat langkah Si Yan bangkit, darahnya tampak mengalir lebih cepat. Tak lama kemudian, dia merasa seperti sedang menyaksikan lautan darah yang tak berujung. Dia ingin membunuh. Semakin banyak dia membunuh, semakin tebal energi dari altar jiwa dan ki esensi orang mati yang telah dia serap. Medan ini akan menjadi lebih tangguh. Dewa-dewa memasang wajah tegas. Aku pernah mengalami ini. Ketika haus darah meninggal, medan energi negatifnya meluas. Orang-orang kita telah saling menyerang selama lebih dari 10 hari. Begitu banyak orang terbunuh. Ming Hong semakin gelisah mendengarnya. Langkah Si Yan juga mengejutkan Meiji. Dia berdiri dan bersiap untuk mendekat untuk melihat. Namun, saat dia berada sekitar 10 langkah dari Si Yan, Meiji merasakan darahnya terbakar. Bau darah yang pekat menyerang lubang hidungnya. Dia bahkan bisa melihat noda darah di tubuhnya. Meiji telah menguasai teknik jiwa dan dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang fitur-fitur jiwa yang misterius namun ajaib. Segera, dia menyadari bahwa fluktuasi energi negatif darinya membawa beberapa teknik pikiran jahat yang mengerikan. Itu bahkan dapat memengaruhinya. Dia tahu banyak orang akan kehilangan akal sehat mereka di bawah pengaruh seperti itu. Saya pikir Anda dapat melihat bahwa situasi saya tidak baik sekarang. Si Yan berhenti ketika dia berada 10 langkah dari Audrey dan Ming Hao. Si Yan, apa kabar? Audrey bertanya dengan tergesa-gesa. Atas daya tahan saya, mata Si Yan masih merah. Dari Ganfu ke Telika, Yerberg, Farlow, para penjaga klan langit misterius, Batum, dan aku belum berhenti untuk memurnikan energi atau beristirahat. Pembunuhan terus-menerus memberiku lebih banyak altar jiwa dan energi dari ratusan prajurit. Merenungkan sejenak, dia berkata perlahan, lubang hitam dan titik akupuntur di tubuhku seperti jalan besar. Membawa begitu banyak hal di jalan, rasanya seperti senjata halus yang menerima terlalu banyak jenis energi yang berbeda. Benda-benda tidak bisa bergerak, jadi, kecepatan pemurnian semakin lambat. Sampai sekarang, aku bahkan belum mencerna energi Ganfu. Energi negatif menyerangku. Mereka sudah berlebihan. Mereka akan mencapai kepalaku dan segera meledak. Penjelasannya mudah dimengerti. Yang lain mengerti dengan wajah muram. Dia bahkan belum mencerna energi Ganfu, hal pertama yang dia miliki. Situasinya tampak sangat serius. Dengan kecenderungan ini, energi negatif akan menaklukkannya. Dia akan berubah menjadi binatang buas yang haus darah dan kehilangan akal sehatnya sepenuhnya sampai dia menghabiskan seluruh energinya dan mati. Kau, apa yang ingin kau katakan pada kami? Ming Hao mempertimbangkan kata-katanya. Aku butuh waktu untuk menyesuaikan kondisiku yang tidak normal. Tapi aku mengerti bahwa jika kita berlama-lama di suatu area, mereka yang telah kita bunuh akan menjadi tanda yang menunjukkan keberadaan kita. Si Yan terus-menerus menarik napas dalam-dalam untuk menjaga pikirannya tetap jernih. Kalian harus melanjutkan perjalanan ke pintu masuk wilayah. Bunuh orang-orang yang menghalangi jalanmu. Orang-orang yang kau bunuh akan menjadi jejak sehingga yang lain dapat melacakmu. Kau dapat mengalihkan perhatian mereka untuk sementara waktu. Meiji dan aku akan pergi sekarang. Kita akan berpisah, dan aku akan mengambil kesempatan untuk menyesuaikan kondisiku yang tidak normal. Kau ingin kami menjadi umpan sehingga kau bisa punya lebih banyak waktu. Ejek dewa-dewa. Tanpa kami, kau masih akan pergi ke pintu masuk wilayah, bukan? Si Yan tidak marah. Lagi pula, aku tahu mereka yakin tentang Meiji dan aku. Mereka belum tahu keberadaanmu. Jadi, kau aman. Bahkan jika seseorang menangkapmu, mereka tidak tahu kau adalah target mereka. Yang kuinginkan adalah kau membunuh mereka, entah mereka tahu siapa kau atau tidak. Jika orang terus menghilang di area tertentu, ini akan menarik perhatian orang-orang. Mereka akan berpikir bahwa kita ada di sana. Dia benar, Ming Hong mengangguk. Mereka ingin menemukan Si Yan dan wanita pribumi itu. Mereka tidak tahu tentang kita. Kita harus pergi ke pintu masuk wilayah itu. Kita akan terus membunuh orang dengan cara kita untuk menarik perhatian. Itu jauh lebih baik daripada terus bersamanya. Begitu dia kehilangan akal sehatnya, itu akan menjadi masalah besar bagi kita. Ya, Ming Hao setuju dengannya. Mengapa kau ingin membawa Meiji bersamamu? Kau percaya padanya? Audrey memasang wajah dingin. Aku akan pergi bersamamu. Tidak, teriak Ming Hao dan Ming Hong bersamaan.
Jika dia pergi bersama Xian, ada kemungkinan besar sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Mungkin Xian yang gila akan membunuhnya sebelum yang lain bisa menemukan mereka. Ming Hao dan Ming Hong telah menganggap Audrey sebagai masa depan suku kegelapan kekaisaran. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkan itu terjadi. Ukirlah lokasi pintu masuk wilayah itu pada kompas bintang fantasi surgawi milikku. Mungkin kita bisa bertemu lagi di jalan. Bahkan jika kita tidak bisa bertemu, selama aku aman, aku bisa kembali ke wilayah terpencil melalui pintu masuk itu. Xian menyerahkan kompas itu kepada Ming Hong. Ming Hong tidak banyak berpikir dan segera mengukir lokasi itu pada kompas itu dengan catatan khusus bertuliskan pintu masuk ke wilayah terpencil. Ketika Xian mendapatkannya kembali, kesadaran jiwanya telah memeriksa dan dia menerima lokasi yang tepat dari pintu masuk wilayah terpencil itu. Hati-hati, dia menoleh ketiga orang lainnya, berubah menjadi pancaran cahaya dan melesat pergi. Dalam perjalanannya, dia meraih Meiji dan menghilang ke daerah laut yang jauh. Aku ikut denganmu, teriak Audrey. Ming Hong dan Ming Hao menghentikannya dari mengambil risiko. Jangan pergi, kita akan menemuinya nanti, desis Ming Hong. Dia tidak akan mudah terluka. Jika sesuatu yang buruk terjadi, itu akan terjadi pada wanita itu. Mata Ming Hao berbinar aneh seolah-olah dia tahu apa yang ada dalam pikiran Xian. Jangan khawatir, dia punya cara untuk menyelesaikan masalahnya dengan cepat. Anak ini telah berlagak sombong di wilayah terpencil kita selama bertahun-tahun. Dia menggunakan kekuatan Devouring Upanishad dengan lancar. Dia tidak akan bunuh diri. Oh, apa yang dia lakukan untuk menstabilkan kondisinya? Kata Audrey. Ming Hao tertawa jahat. Lagi pula, dia punya metodenya sendiri. Jangan khawatir, anak ini tahu bagaimana harus bersikap. Selama kita membunuh lebih banyak orang dengan cara kita dan menarik perhatian kepada kita, dia bisa punya lebih banyak waktu untuk menenangkan pikirannya. Dia akan segera menyusul kita, mungkin. 18+. Meiji diam-diam senang. Xian membawanya ke daerah laut terpencil dan memisahkan mereka dari yang lain. Dia tidak khawatir. Xian telah memilihnya, bukan Audrey. Keputusan ini membuatnya bahagia secara fisik dan mental. Lapisan cahaya bintang berputar di sekitar mereka. Di dalam sangkar cahaya bintang yang indah, Meiji merasa nyaman saat dia bersandar pada Xian. Pahanya menempel pada pahanya. Dia terkikik, sebenarnya, kamu tidak perlu terburu-buru untuk kembali ke wilayah terpencil. Memang benar bahwa 5 klan lainnya sedang mencarimu. Tetapi klan Pantom dan klan Tulang Putih kita tidak. Xian terengah-engah dan mengerutkan kening, matanya merah. Apa yang ingin kamu katakan? Jika kamu mau, klan Pantom kita akan menampungmu. Kita dapat kembali dengan tenang ke markas klan Pantom. Aku percaya bahwa dengan menara simbol kekuatan Upanishad, klan Pantom akan menganggapmu sebagai tamu yang paling terhormat. Jangan khawatir, aku tahu beberapa saluran rahasia. Kita dapat menghindari banyak ahli, Meiji mendesak. Jika aku mencapai alam leluhur wilayah, aku bisa pergi ke klanmu dengan bebas. Aku bisa pergi bersamamu sekarang, sebenarnya. Tapi, sekarang, Xian menggelengkan kepalanya. Meiji bingung, tapi dia langsung mengerti. Kau khawatir kami akan merepotkanmu. Saat ini, aku tidak percaya siapapun kecuali diriku sendiri. Menurutmu, menara simbol kekuatan Upanishad sangat berharga. Siapapun dari 7 klan besar tidak akan menunjukkan belas kasihan saat mereka menemukanku. Kurasa klan hantumu tidak akan meninggalkanku sendiri saat mereka tahu bahwa aku hanya berada di langit pertama alam abadi. Aku hanya sepotong kue, mengapa mereka menahan diri? Xian mendengus. Meiji tetap diam dan berpikir. Dia juga berpikir bahwa para tetua klan hantu mungkin tidak akan memberikan mukanya untuk menyelesaikan ini dengan benar. Kau benar, hanya saat wilayahmu cukup, kau akan dapat menegosiasikan persyaratan. Dia tidak bodoh. Namun sebagai anggota klan hantu, dia belum bisa berpaling dari mereka. Apa yang kau katakan kepada mereka sebelum kita berpisah? Mengapa kita harus berpisah? Tanyanya lagi. Xian menatap matanya dalam-dalam. Matanya berkobar, yang membuat Meiji menggigil tanpa disadari. Cahaya dari matanya sangat mengganggu, membuat Meiji gelisah. Dia tidak menjawab. Meiji tidak mengejarnya. Dia punya firasat bahwa itu entah bagaimana berhubungan dengannya. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa Xian ragu-ragu.
Dia tampak berjuang untuk membuat keputusan. Dan itu benar. Karena keserakahannya, dia telah membiarkan kekuatan melahap Upanishad menelan sebanyak yang dia suka, yang membuat jiwa dan tubuhnya terganggu dan tidak stabil. Dia sudah terbiasa mengalami ini. Ketika dia berada dalam kondisi seperti itu, dia harus melampiaskannya, itu adalah cara yang ia tahu akan selalu berhasil. Hari ini, ia harus memikirkannya lagi. Dia punya dua pilihan, Audrey dan Meiji. Dia segera mengambil keputusan. Dia akan menggunakan Meiji sebagai alatnya. Karena Ming Hong dan Ming Hao ada di sini, terutama Ming Hong yang berjiwa brutal, dia tidak bisa melupakan tantangan ini. Dia harus membiarkannya. Meiji adalah satu-satunya pilihannya saat itu. Namun, meskipun itu Meiji, Xian merasa sedikit merepotkan jika dia memaksanya berhubungan seks dengannya hanya untuk menyembuhkan jiwa dan tubuhnya. Namun, dia punya pilihan lain. Dalam waktu yang singkat ini, jika dia menemukan beberapa prajurit wanita, dia bisa menangkap mereka untuk melepaskan stresnya. Kali ini, kondisinya benar-benar tidak stabil dan tidak normal. Dari pengalaman sebelumnya, dia telah menelan terlalu banyak altar jiwa dan ki esensi. Tubuhnya hampir tidak bisa bertahan lama. Para wanita yang berhubungan dengannya bisa mendapatkan manfaat besar, energi misterius yang memurnikan tubuh dan bahkan altar jiwa. Di depan mereka ada hutan batu bawah laut. Tiang-tiang batu itu aneh dan ganjil. Tampaknya terbuat dari kristal 5 warna, yang memancarkan lingkaran cahaya yang spektakuler dan menyilaukan. Xian mengamati hutan itu dari kejauhan. Ia mendapati hutan itu sangat luas, sekitar ratusan mil. Namun, hutan itu bisa menjadi tempat berlindung yang baik. Ia melepaskan kesadaran jiwanya dan menggunakan kekuatan ruang Upanishad untuk mengintai. Beberapa detik kemudian, ia mengambil kesadaran jiwa dan berlari menuju hutan batu. Ia melubangi pilar batu besar lalu membawa Meiji ke dalam. Tubuh menawan Meiji tampak skeptis. Ia mencoba mencari tahu apa yang diinginkannya dari tindakan anehnya. Ia jadi berpikir bahwa Xian ingin berkultivasi di sini. Pilar batu itu seperti batang pohon besar. Setelah dilubangi, pilar itu berubah menjadi ruang giok kecil yang bisa menampung 3 hingga 5 orang. Xian memasang penghalang ruang untuk menutup pintu masuk. Kemudian, ia membuat penghalang lain untuk menyegel aura mereka agar orang lain tidak bisa melihat mereka. Kau ingin berkonsentrasi pada kultivasi. Jangan khawatir, aku mendukungmu. Saat seseorang datang, aku akan memberitahumu, kata Meiji dengan wajar. Namun, Xian hanya menatapnya. Ia tidak duduk bersila, mata merahnya menjadi lebih panas. Hei! Meiji merasa tidak aman. Aku menginginkanmu, Xian merenung sejenak. Kata-katanya yang sederhana menyampaikan makna yang mengerikan. Tubuhmu dapat menyembuhkanku dari masalahku saat ini. Aku butuh tubuhmu untuk mengeluarkan energi negatif. Asteris di sensor. Tubuh Meiji menggigil. Dia ketakutan dan bergegas kembali ke dinding giok. Tubuhnya yang menawan tercengang. Kau, apa yang kau katakan? Kau tahu situasi apa yang sedang kita hadapi. Bahkan jika kau menginginkan tubuhku, kau harus mencari alasan lain. Ini bukan waktu yang tepat. Di bawah tatapan Xian yang panas dan gamblang, Meiji mundur dan terkulai. Dia sangat ketakutan. Saya tidak bercanda. Napas Xian pendek dan cepat. Ia menyadari bahwa ketika ia akhirnya memutuskan untuk menggunakan metode ini, daya tarik Meiji kepadanya telah meningkat beberapa kali lipat. Api hasrat di lubuk hatinya menyala. Tidak ada cara untuk menekannya. Pada saat ini, Meiji mengenakan gaun panjang ketat berwarna stroberi. Gaun itu dengan sempurna menggambarkan tubuhnya yang sempurna dengan lekuk tubuh yang seksi dan payudara yang besar. Bibir merahnya yang indah begitu seksi. Kecantikannya yang menawan membuat Xian menelan ludah saat ia tiba-tiba merasakan tenggorokannya kering. Jelaskan apa yang kau katakan. Teriak Meiji serak, pantatnya menempel di dinding batu giok dan wajahnya yang menawan berubah warna. Aku mengolah Upanishad kekuatan melahap. Itu, Xian menjelaskan dengan cepat tentang efek samping Upanishad kekuatan melahap. Ia telah menekan efek energi negatif dan bagaimana energi murni itu dapat membantu wanita yang telah berhubungan seksual dengannya. Itu bagus untukmu. Kau tidak akan menanggung kerugian. Aku masih punya pilihan lain. Pilihan lain apa? Meiji terkejut. Aku bisa memilih untuk melakukannya dengan wanita manapun.
Tapi aku harus membunuh mereka setelah itu. Aku tidak akan membocorkan lokasiku. Pokoknya, jika itu terjadi, aku harus menghabiskan sebagian energi, yang seharusnya sangat berharga untuk memurnikan tubuh atau untuk bertransformasi. Xian berkata dengan suara rendah. Selain hal-hal ini, apakah ada hal lain yang membuatmu memilihku? Jika kau bisa memberikan manfaat bagi pasanganmu, mengapa kau tidak memilih Audrey? Meiji menggertakkan giginya dan tersipu. Ia merasa tubuhnya sangat lembut. Gelombang panas menyerangnya saat ia merasakan kegembiraan yang aneh. Aku menginginkanmu. Kau cantik dan kau tahu teknik yang memikat. Kau bisa memberiku kenikmatan yang tak tertandingi. Raung Xian. Sepertinya ada binatang buas yang akan melompat keluar dari tubuhnya, wajahnya ganas. Jika aku tidak salah, kau mengatakan bahwa aku lebih cantik darinya. Dibandingkan dengannya, aku bisa memuaskanmu dengan lebih baik dan kau jatuh cinta padaku. Meiji menipiskan bibirnya. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya, matanya dipenuhi dengan pikiran romantis. Ya, benar. Apa kau senang sekarang? Desis Xian. Aku senang, Meiji tersenyum menawan, matanya berair. Baiklah, mengingat jawabanmu yang benar, aku. Kain stroberi meluncur turun dari lekuk tubuhnya, memperlihatkan tubuh yang putih dan seksi. Itu adalah jenis tubuh wanita dewasa yang lembut dan berlekuk yang bisa membuat pria manapun tergila-gila. Karena Xian adalah seorang pria, dia juga terpesona. Xian meraung seperti binatang buas dan melompat ke tubuh seksinya. Dia merobek gaun panjang yang belum dilepaskannya menjadi berkeping-keping. Mulutnya yang besar mulai menggigit dan mengisap payudaranya yang berat dan seputih susu yang menakjubkan. Ah! Erangan Meiji bahkan bisa membuat tulangnya lunak, ia merasa sangat panas saat mencoba merapatkan kedua kakinya yang lurus. Ia merasa malu saat merasakan tubuh bagian bawahnya menjadi basah. Tak lama kemudian, dia teringat kembali kenangan saat mereka berada di Pulau Tengkorak saat Xian melakukan sesuatu di area pribadinya. Dia mulai meleleh. Pakaian Xian langsung menjadi compang camping. Tubuhnya yang kuat dan berotot terekspos. Tubuhnya tampak seperti dibentuk dari besi dengan fitur-fitur yang menarik dan maskulin. Meiji menatapnya, matanya yang berair tampak aneh. Dia menggigit bibir bawahnya, hatinya tampak terbakar. Meskipun dia telah mengembangkan teknik merayu di klan, dia belum pernah bersama seorang pria. Melihat tubuh Xian yang agung, dia merasa tidak bisa menahan diri. Tubuhnya yang seputih salju memerah dengan indah. Dia terangsang, tolong aku, gunakan teknik mempesona dari klan hantumu. Xian menyeringai, tubuhnya tegak seperti tombak panjang. Tangannya yang besar menamparkan pipi pantatnya yang bulat, membuatnya bergoyang-goyang dengan mempesona. Kau tahu caranya. Mata indah Meiji begitu menggoda saat dia menangis kesakitan dengan malu. Ketika aku tumbuh dewasa, aku biasa mempelajari teknik-teknik itu, tetapi aku belum pernah menggunakannya sebelumnya. Kurasa tidak akan semulus itu. Kemudian, dia perlahan berjongkok di depannya, rambutnya yang panjang menjuntai di pinggangnya dan bokongnya yang bulat mencuat keluar. Jari-jarinya yang ramping melingkari kemaluannya saat dia mendekatkan bibir merahnya yang indah ke arah. Xian menarik napas dalam-dalam. Dia merasakan semua pori-porinya terbuka. Kenikmatan yang tak terbayangkan melandanya. Dia pikir dia akan segera meledak. Pada saat ini, dia sangat memahami pujian yang diberikan orang-orang kepada para wanita pantom. Masing-masing wanita pantom adalah harta yang seksi, mimpi indah yang tak ada habisnya bagi para pria. Meiji mendorong kepalanya di antara pikirannya, duduk di atas tumitnya dan memperlihatkan bokongnya yang cantik. Lidahnya bergerak. Kadang-kadang, dia menyeka rambutnya yang menjuntai dan mengangkat wajahnya untuk melemparkan pandangan menggoda kepadanya. Matanya telah menyihir jiwa Xian. Itu adalah area di dasar laut dengan banyak batu berbentuk aneh yang tumbuh dari tanah seperti hutan. Banyak ikan tak dikenal berenang di sekitarnya. Batu 5 warna itu menjorok dari dasar laut seperti pilar raksasa dan melepaskan lingkaran cahaya yang indah. Mereka tampak megah dan misterius pada saat yang sama. Hutan batu ini adalah pemandangan bawah laut yang spektakuler. Fiuh, fiuh, fiuh. Begitu banyak sosok di dalam perlindungan cahaya masuk ke hutan batu. Mereka adalah 7 prajurit pria berotot dari klan monster kuno. Mereka memiliki banyak bulu yang menutupi tubuh mereka. Meskipun wajah mereka bersih, mereka tampak jelek dan menakutkan.
Setiap kandang cahaya mereka mengurung seorang wanita klan laut yang cantik. Ketujuh wanita itu sekarat. Pakaian mereka robek dan ada bekas cambuk yang jelas di tubuh mereka. Ketujuh pria monster kuno meluncur melalui hutan batu dan menemukan tempat untuk beristirahat. Pemimpin kelompok ini adalah seorang pria setengah baya yang berotot dan tinggi, matanya seperti mata harimau yang cabul. Dia menempatkan wanita klan laut di dalam sangkar cahayanya di dekat pilar batu dan mengoceh, "Meiji Jalang, aku akan membunuhmu. Aku akan melakukan apa saja padamu sampai kau mati." Dia membayangkan bahwa wanita klan laut di bawah tubuhnya adalah Meiji. Rupanya, dia sangat menginginkannya. Pria ini bernama Husen, seorang ahli di langit ketiga alam abadi dari klan monster kuno. Dia adalah sepupu Yerber. Dia adalah pemimpin klan monster kuno di Laut Kehancuran. Setelah Husen dikirim ke Laut Kehancuran, dia terpesona begitu melihat Meiji. Dia telah datang ke Pulau Klan Pantom beberapa kali untuk mencoba menunjukkan rasa sayangnya kepada Meiji. Sayangnya, dia berada di langit ketiga alam abadi, yang satu tingkat lebih rendah dari Meiji di puncak alam abadi. Meiji telah memprovokasi dan mengejeknya berkali-kali. Dia bahkan telah meminta klan monster kuno untuk meminta klan Pantom agar mengizinkannya menikahinya. Melalui pernikahan mereka, hubungan antara klan monster kuno dan klan Pantom akan semakin erat. Tentu saja, itu hanya alasan. Dia ingin memiliki Meiji, itulah alasan utamanya. Klan Pantom sebenarnya telah mempertimbangkan ini. Kemudian, Batu melihat Meiji dan mulai mengejarnya dengan ganas. Seketika, cahaya Husen menjadi gelap. Karena Batum akan memasuki teritori Ancestor Realm, dia jauh lebih kritis daripada Husen. Setelah klan Pantom mempertimbangkan banyak aspek, mereka memutuskan untuk memilih Batum dan menolak Husen. Itu adalah penderitaan abadi Husen. Setelah itu, setiap kali dia melihat Meiji di Sea of Annihilation, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk berbicara dengannya. Dia sengaja mengabarkan bahwa Meiji adalah seorang pelacur dan dia berselingkuh dengan begitu banyak pria. Karena omongannya yang buruk, Meiji secara pribadi datang ke markas klan monster kuno di Laut Kehancuran dan menggigitnya dengan keras. Dia berdarah sangat banyak saat itu. Setelah itu, klan monster kuno dan klan Pantom saling dendam. Husen telah berperilaku baik untuk waktu yang lama. Dia tidak berani mengganggu Meiji lagi. Mereka mengatakan bahwa dia memelihara sekitar 10 budak wanita, yang terlihat agak mirip dengan Meiji. Dia menggunakan mereka untuk melampiaskan kemarahan dan hasratnya terhadap Meiji. Juga, rumor mengatakan bahwa budak-budak wanita itu disiksa sampai mati. Kali ini, Husen telah menerima perintah dari atasannya sehingga dia membawa antek-anteknya ke dasar laut untuk menemukan Xian dan Meiji. Dia telah mengajukan diri untuk menemukan menara simbol kekuatan Upanishad. Jagoan sejati klan monster kuno akan datang ke Laut Kehancuran. Dia telah menghubungi Husen dan memintanya untuk menemukan arah Xian. Melalui salurannya, Husen mengetahui bahwa banyak orang telah hilang di wilayah laut milik Kaisar Hiu Laut. Ia mendapat ide sehingga ia datang untuk memeriksa. Setelah beberapa hari mencari, ia tidak mendapatkan apapun. Lambat laun, ia menjadi jengkel dan kesal. Saat ini, ia menemukan beberapa wanita cantik dari klan laut yang sedang berkeliaran. Wajah cabulnya muncul. Ia mengira dasar laut sedang kacau saat itu, jadi jika ia membunuh beberapa wanita klan laut, tidak ada yang bisa mendeteksinya. Ia kemudian menculik mereka dan membawa mereka ke hutan batu ini untuk memainkan permainan cabulnya. Wanita-wanita itu tidak memiliki alam yang tinggi. Kebanyakan dari mereka berada di alam dewa sejati sehingga mereka tidak dapat menahan hubungan seksual yang kasar untuk waktu yang lama. Setelah para ahli alam abadi itu mempermainkan mereka untuk sementara waktu, mereka semua mati. Tak lama kemudian, ketika Husen meneriakkan nama Meiji, wanita klan laut di bawah tubuhnya berhenti bernapas lagi, tubuhnya penuh memar dan luka. Pada saat kritisnya, wanita muda itu meninggal. Tubuh yang dingin dan kaku membuatnya jengkel. Dia menjadi bermulut kotor dan meninju dada wanita itu. Kemudian, dia melemparkannya. Gemuruh. Wanita klan laut itu menabrak kolom batu kuning besar. Gelombang energi ruang beriak dari kolom batu itu dan seluruh kolom memancarkan cahaya yang menakutkan. Apa? Husen berteriak dan kemudian menyingkirkan sangkar cahaya coklat yang menutupinya.
Air menyerbu masuk dan membasuh tubuhnya yang setengah telanjang. Dia mengerutkan kening, bergerak menuju kolom batu dan memanggil. Apakah kalian sudah selesai? Aku sudah selesai. Aku sudah selesai. Tuan, Anda sudah selesai. Bahkan jika kita belum melakukannya, kita harus menyelesaikannya. Bawahannya di klan monster kuno tidak berbeda darinya. Mereka tertawa eksentrik sambil menarik celana mereka. Lemparkan mayat-mayat itu ke kolom batu itu. Perintah Husen. Para prajuritnya tidak tahu mengapa, tetapi mereka tidak berani untuk tidak mematuhinya. Mereka dengan paksa melemparkan tubuh telanjang para wanita klan laut yang baru saja mereka siksa sampai mati ke arah pilar. Saat tubuh-tubuh itu menjadi berlumuran darah dan daging, cahaya di pilar batu itu menjadi lebih jelas dan energi ruang angkasa beriak. Apa yang terjadi? Mengapa pilar batu ini memiliki energi ruang angkasa? Apakah kita baru saja menemukan potongan-potongan senjata suci? Haha, itu keberuntungan kita. Mungkin, banyak orang yang telah mencari hal-hal dari era awal mutlak sering menemukan hal-hal baik dalam insiden mendadak. Para prajurit buas dari klan monster kuno itu terguncang. Mereka tidak mengedipkan mata pada tubuh para wanita klan laut yang hancur. Mereka mengelilingi pilar batu yang telah melepaskan energi ruang angkasa. Hati-hati. Jika itu benar-benar harta karun, kita tidak mampu menghancurkannya lebih jauh. Kita harus menggalinya perlahan-lahan, kata Husen kepada para prajuritnya. Dia juga bersemangat dan berpikir, itu kehendak Tuhan. Haha, bahkan saat aku bermain dengan wanita jalang itu, aku menemukan harta karun awal mutlak. Pelacur Meiji itu tidak memilihku. Cepat atau lambat, aku akan menghujaninya dengan apa yang harus dia hadapi. Tuan, biarkan aku mencoba. Aku sedang mengolah kekuatan air Upanishad, yang lembut dan lentur. Aku akan sangat berhati-hati. Bagaimana menurutmu? Tanya seorang pria berkepala besar. Husen mengangguk. Hati-hati, jika kau merusak harta karun itu, aku akan memotong penismu. Jangan khawatir, Tuan. Pria itu meringis, dengan hati-hati berjalan ke pilar. Namun, dia hanya memiliki langit pertama alam abadi. Dia meletakkan dua tangan di pilar batu, mengirimkan dua aliran air biru dingin. Kekuatan dewa dari air perlahan meresap ke dalam pilar batu dan mencoba melihat situasi di dalamnya. Ledakan, aura brutal, hiruk-pikuk, haus darah, dan tak berperasaan meledak seperti arus banjir. Itu bergerak melawan arus kekuatan dewa dan memasuki otaknya. Seketika, prajurit itu dipenuhi dengan perasaan gelisah dan marah. Dia ingin membunuh semua makhluk di sekitarnya. Dia meraung, bunuh, saat energinya meroket seperti hama. Dia berbalik tiba-tiba, meluncur ke prajurit terdekat. Panah air yang cepat melesat keluar dari dadanya dan meledak dengan gerutuan. Saat yang lain sedang fokus mengamati kolom batu, dia terkena tanpa bisa menunduk. Kandang cahaya yang melindungi pria ini hancur seolah-olah terbuat dari kaca. Kesalahan air menembus dadanya, yang lain bisa mendengar tulangnya retak. Dia menyemburkan darah. Darke, dasar bajingan, kamu gila, gemuruh Husen. Dia benar-benar gila. Pria kekar dari klan monster kuno yang disebut Darke membuat air cepat berputar di sekelilingnya, berubah menjadi banyak anak panah air dan melesat kemana-mana. Para prajurit dari klan monster kuno berteriak dan berhamburan. Mereka semua melihat kondisi abnormal lainnya. Itu karena pilar batu itu. Teriak seseorang. Tangkap dia, biarkan aku mengendalikannya. Teriak Husen. Pria yang terluka itu memiliki penyok di dadanya. Darah mengalir dari sudut mulutnya saat dia terhempas ke belakang, memecahkan beberapa pilar batu di punggungnya. Dia tampak pucat setelahnya. Selain Husen, para prajurit klan monster kuno menyerang dengan ganas seolah-olah mereka tidak peduli jika mereka dapat melukai Darke. Mereka dengan cepat menyerangnya sampai dia sekarat lalu mengikatnya. Bangunkan dia, kata Husen. Seorang prajurit dengan wajah dingin mengirimkan seberkas kesadaran jiwa yang dingin ke kepala Darke. Darke bergetar hebat dan kemudian matanya tampak jernih. Dia menunjuk ke pilar batu seolah-olah dia telah bertemu hantu seram. Tidak baik di sana, niat membunuh yang kuat. Itu dapat meresap ke dalam laut kesadaran dengan cepat. Pasti ada beberapa harta karun jahat di dalamnya. Teman-teman, kalian harus berhati-hati. Kalau begitu kita harus menghancurkan pilar ini terlebih dahulu, Husen merenung dan berbicara dengan wajah dingin. Biarkan aku yang melakukannya, kata prajurit lainnya.
Begitu dia mendesak kekuatannya Upanishad, bilah logam tajam muncul. Itu seperti pedang emas yang menyilaukan saat menebas pilar batu. Krek, krek, api menyala. Begitu banyak pedang ruang angkasa melesat keluar dari dalam pilar, memotong tanpa henti di mana-mana. Para prajurit klan monster kuno harus menunduk dengan wajah ketakutan. Sial, mengapa ada penghalang ruang angkasa? Tidak, tidak, seseorang ada di sana. Aku bisa merasakan aura makhluk hidup. Meskipun itu hanya kilatan, aku yakin seseorang ada di sana. Teriak pria yang telah dilukai oleh Darke. Dia tiba-tiba berteriak sambil menjauh dari tempat kejadian untuk beristirahat. Benar, seseorang ada di dalam pilar. Husen terkejut. Ketika pedang-pedang angkasa melesat keluar, dia bisa merasakan aura yang familiar. Aura itu keluar dengan bau erotis yang membuatnya bingung. Hancurkan, lakukan yang terbaik, teriak Husen. Siap, Tuan. Para prajurit klan monster kuno menyerang pada saat yang sama. Cahaya dari senjata-senjata suci, air terjun, gunung, dan air menghantam pilar pada saat yang sama. Karena banyak energi dari kekuatan Upanishad dan harta karun rahasia menyerang pada saat yang sama, penghalang angkasa di dalam pilar batu itu tidak dapat menahannya lagi. Husen kemudian melihat pilar batu itu meledak. Husen tercengang melihat pemandangan setelah pilar itu pecah. Dia merasa seperti seseorang baru saja memukulnya dengan keras di dadanya. Darahnya bergolak saat dia hampir muntah. 18+. Pilar batu itu meledak dan memperlihatkan dua tubuh telanjang yang meliuk-liuk. Tubuh lelaki itu tampak seindah ukiran marmer. Setiap lekuk tubuhnya jernih dan penuh energi yang meledak-ledak. Tubuh wanita itu bisa dibilang sempurna. Dia bagaikan mahakarya seni yang luar biasa, yang tampak tanpa celah dan sangat cantik. Pada saat ini, wanita itu berbaring di bawah lelaki itu, wajahnya yang memerah berkilauan karena keringat. Mereka terlindungi di dalam sangkar cahaya yang indah, yang membuat tim Husen bingung. Meiji, itu Meiji dari klan hantu. Pria itu, dialah yang dicari semua orang. Kedua pria kekar dari klan monster kuno itu tergagap. Mereka tidak menyadari tubuh Husen yang gemetar dan mata yang menyala-nyala. Husen menatap kedua pria lainnya, amarahnya memuncak. Dewi di dalam hatinya, harta karun menakjubkan yang telah diimpikannya, berbaring di bawah seorang lelaki, mengerang dan bergumam. Meskipun dia hanya melihat sebagian kecil tubuh Meiji karena Xian menjulang tinggi di atasnya, dia dapat dengan jelas melihat kenikmatan di wajah Meiji. Rupanya, dia menikmati disentuh dan ditaklukkan. Wajah Husen memerah karena dia merasa seperti seseorang baru saja meninju dadanya dengan keras. Dia berteriak seperti binatang yang dikurung. Aku akan membunuhmu. Cahaya bintang beriak dari kandang. Tiba-tiba, kandang cahaya menjadi tembus cahaya. Mereka tidak dapat melihat pemandangan di dalamnya. Tiba-tiba, Husen berubah menjadi binatang buas. Bulu di seluruh tubuhnya berdiri, tulang-tulangnya retak. Dia tumbuh setengah meter lebih tinggi, bulu menutupi wajahnya. Dia berteriak sesuatu yang tidak jelas saat dia menerobos masuk ke kandang cahaya. Perasaan dingin yang dingin sampai ke tulang keluar dari kandang cahaya. Tak lama kemudian, air laut membeku dan menciptakan penghalang gletser yang mengerikan. Husen menabrak lapisan es yang tebal. Bulunya jatuh dari tubuhnya setelah dia menabrak es yang tebal. Es itu kemudian retak banyak. Ambil tindakan, kalian semua. Bunuh pelacur itu untukku. Husen menggelegar dengan gila. Dia menjadi panik seolah-olah penyakit mentalnya akhirnya meledak. Dia telah tergila-gila pada Meiji selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk memegang tangannya. Dia hanya bisa memuaskan dirinya sendiri dengan wanita yang penampilannya mirip dengan Meiji. Meiji biasa memukulnya dengan keras. Di matanya, Meiji adalah wanita sempurna di singgasana yang tinggi. Dia terlalu sempurna untuk dilanggar oleh siapapun. Di depannya hari ini, Meiji melayani seorang pria. Dia tersentak dan mengerang pelan. Gambaran ini telah mencabik-cabik Meiji yang sempurna di dalam hatinya. Dia merasakan dorongan keras ke dalam tubuhnya dan berputar, meninggalkan begitu banyak luka. Dalam keadaan seperti itu, dia langsung berubah menjadi binatang buas, teknik khusus dari klan monster kuno yang akan memicu fitur paling misterius dari garis keturunannya. Dia berteriak dan melolong liar. Dia harus mencabik-cabik Xian. Begitu bawahannya melihatnya seperti itu, mereka tahu bahwa Husen sudah gila. Jika mereka tidak mengikutinya,
dia akan membunuh mereka semua. Mereka tidak ragu untuk mendesak kekuatan Upanishad mereka dan menyerang kekuatan dewa mereka di atas es tebal. Retak, 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 es tebal itu berdiri diam di bawah pemboman. Di balik es, dua tubuh di dalam sangkar cahaya bintang masih terjerat satu sama lain seperti dua ular yang melilit. Mereka dengan penuh semangat melakukan hal-hal liar. Pemandangan yang kabur itu menusuk mata Husen. Dia benci bagaimana dia tidak bisa memakan pria itu hidup-hidup. Dia ingin menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Erangan lembut keluar dari mulut Meiji dan gerakan liar di dalam sangkar itu berhenti. Pria itu sedikit menyipit, memasang wajah dingin saat dia menarik keluar darinya. Dia duduk tegak di dalam sangkar cahaya. Dia tidak peduli dengan tubuhnya yang telanjang, menutup matanya dan memerintah dengan sengaja. Bunuh mereka. Dia bertindak seolah-olah dia adalah Tuan Meiji dan bisa memerintahnya sesuka hatinya. Dia bahkan bisa memaksanya jika dia mau. Anehnya, Meiji mendengarkannya dengan patuh. Dia berkata, dengan lembut lalu mengeluarkan mantel panjang, yang menutupi tubuhnya dari dada hingga pahanya. Dia memamerkan bahunya, kakinya yang indah, dan belahan dadanya yang dalam dan berjalan keluar dari sangkar cahaya bintang. Kakinya yang seperti batu giok menginjak gelembung saat dia berjalan ke lapisan es yang tebal. Meiji seperti bunga yang mekar, matanya berair dengan warna musim semi yang masih menunjukkan bahwa dia sedang memikirkan pengalaman romantisnya. Pada saat ini, postur dan penampilannya setelah menikmati hal-hal intim antara seorang pria dan seorang wanita dapat memompa darah setiap pria lebih cepat. Husen kecil yang malang, bukankah aku sudah cukup mengajarimu terakhir kali? Kamu ingin mencari kematian ketika kamu datang ke dasar laut ini. Siapa dia? Siapa anak sialan itu? Husen berteriak liar. Jiwanya akan meledak karena cemburu. Meiji tidak pernah memberinya muka. Dia selalu mengejeknya dengan posisi atasan. Dia bahkan telah memukulnya. Namun, dia patuh dan lembut kepada pria itu. Hal itu membuatnya sangat marah hingga ingin muntah darah. Dia priaku. Apakah kamu merasa marah saat melihat priaku mencintaiku? Meiji menyeringai. Garis pandangnya melewati Husen. Dia tidak peduli dengan nyala api kemarahan di mata Husen saat dia berseri-seri pada para prajurit klan monster kuno. Apakah aku cantik? Tentu saja, tentu saja. Ya, para prajurit klan monster kuno tampak bingung. Mereka mengangguk padanya. Apakah kamu bersedia membantuku melakukan sesuatu? Meiji bertanya dengan lembut. Kami bersedia. Mereka mengangguk padanya. Bunuh Husen untukku. Meiji tersenyum menawan. Para bawahan Husen tampak seperti sedang berjuang. Tiba-tiba, mata mereka menunjukkan kegilaan. Mereka menjadi bersemangat dan menyerang Husen. Dasar jalang hina, beraninya kau menghasut prajuritku untuk membunuhku. Teriak Husen. Aliran kekuatan dewanya berkumpul dan menciptakan perisai perak besar. Ia menggunakannya untuk menangkis bawahannya. Kalian semua akan mati. Suara Meiji lembut. Es tebal di depannya retak saat ia menyentuhnya. Berjalan keluar dengan kaki telanjang, ia tampak begitu cantik. Kulitnya yang terbuka bagaikan kristal yang memancarkan cahaya yang memesona. Penampilan Meiji yang menawan semakin meningkat setelah hubungan asmaranya dengan Xian. Ia berjalan keluar dari batu es, matanya yang berair bergerak-gerak. Tiba-tiba, ia tampak begitu gembira. Tubuhnya yang menggairahkan tak kuasa menahan diri untuk tidak gemetar. Ia menoleh ke arah Xian yang memejamkan matanya dengan tenang sambil duduk bersila di dalam sangkar cahaya, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak dapat ia jelaskan. Ia baru menyadari bahwa luka yang mengganggunya selama ini telah sembuh. Kekuatan dewanya telah pulih dan melonjak serta menjadi lebih murni. Darah, daging, tulang, dan altar jiwanya semuanya menguat tanpa disadari. Sepertinya kekuatan misterius telah membasuh seluruh tubuhnya dan memurnikan setiap bagian tubuhnya. Pada saat ini, dia merasa jauh lebih baik daripada saat dia pergi ke Dragon Lizard Star. Setelah berhubungan seks dengannya, manfaat yang diterimanya luar biasa. Tidak hanya tubuh dan jiwanya yang senang, tetapi kekuatannya juga meningkat dan luka-lukanya pulih. Dia bisa merasakan tubuhnya juga berubah. Itu tidak terbayangkan. Meiji menatap Xian yang duduk di sana, matanya yang cerah tergila-gila. Dia menggigit bibir bawahnya dan wajahnya terangsang dengan cara yang bisa membuat jantung pria manapun berdetak kencang.
Dia bahkan tidak mengedipkan mata pada Hussein di tengah pengepungan bawahannya di belakangnya. Dia tidak melihat Hussein, tetapi Hussein sedang menatapnya. Melihat wanita itu dengan mata penuh gairah yang tertuju pada pria lain, Hussein dibanjiri kecemburuan. Dia meraung serak, "Aku harus membunuhnya. Aku bersumpah akan membunuhnya." Akhirnya, Meiji berbalik, ekspresi menawannya menghilang dari wajahnya. Dia menjadi sangat dingin. "Aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Jangan khawatir, jika prajuritmu tidak dapat membunuhmu, aku akan melakukannya sendiri." Meskipun mereka semua laki-laki, dia memperlakukan mereka dengan sangat berbeda. Kalian harus mendorongnya lebih jauh. Lakukan semua yang kalian bisa untuk membunuhnya. Wajah Meiji dingin tetapi suaranya lembut dan memohon seolah-olah dia dapat menyentuh hati mereka. Suaranya bergema di kepala para prajurit klan monster kuno seperti suara hantu. Mereka menjadi lebih liar. Mereka tidak peduli dengan hidup mereka dan mendesak serangan terbaik mereka. Prajurit yang telah mengolah kekuatan logam Upanisad berubah menjadi bilah yang sangat tajam. Ia membelah air laut dan menusukkannya ke perisai Hussein. Ia tampak seperti membakar nyawanya untuk mengambil energinya. Perisai itu meledak. Hussein kehilangan senjata pertahanannya. Ia harus bertindak. Retak. Ia mematahkan leher bawahannya dan menyeringai. "Kalian semua harus mati." Prajurit lainnya tidak takut mati saat mereka menyerbu. Beberapa dari mereka memiliki nyala jiwa yang menyala di mata mereka. Meiji telah membuat mereka benar-benar marah. Namun, wilayah mereka lebih rendah dari Hussein. Ketika mereka menjadi bawahan Hussein, Hussein mengetahui semua kelemahan mereka. Beberapa bahkan telah memberinya segel jiwa. Karena amarahnya telah membanjiri dirinya, Hussein tidak dapat mengendalikan mereka atau mengurus hidup mereka. Ia memutuskan untuk menggunakan trik rahasianya. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 altar jiwa mereka meledak. Kepala mereka hancur seperti semangka yang jatuh. Beberapa memiliki retakan di dada mereka, yang meluas dengan cepat. Kemudian, tubuh mereka hancur berkeping-keping seolah-olah mereka adalah porselen yang jatuh ke tanah. Hussein dengan tegas mengambil tindakan. Dia tidak peduli dengan bawahannya saat dia membunuh mereka semua. Dia harus menghabiskan energi, yang membuatnya sangat lelah. Pada saat ini, kaki indah Meiji muncul di hadapannya. "Aku tidak percaya kau sekejam itu. Kau telah menanamkan segel mematikan ke bawahanmu. Aku telah meremehkanmu. Aku tidak punya pilihan, kalau begitu. Aku harus mengambil tindakan sendiri. Meiji, kau tidak bisa membunuhku. Aku tahu kau terluka parah. Sepupu Yerberg memberitahuku bahwa kau terluka parah. Haha, aku akan menangkapmu terlebih dahulu dan kemudian anak itu. Aku akan menidurimu tepat di depannya. Kemudian, aku akan membunuh kalian semua. Haha, hebat." Hussein menyeringai jahat. "Persetan dengan ibumu. Kau keturunan campuran." Meiji mendesis dengan gigi terkatup. Kristal es berbentuk segitiga muncul dari telapak tangannya, yang dihasilkan oleh kekuatan dewa miliknya. Kristal es itu sangat dingin. Anehnya, sebagian terlihat. Meiji sedikit bingung selama beberapa detik. Tubuhnya bergetar hebat, wajahnya yang cantik tampak tidak percaya. Dia hampir tersedak napasnya saat dia berteriak, energi gelap, energi gelap. Menggunakan kesadaran jiwanya untuk memeriksa tubuhnya, Meiji menemukan gumpalan energi aneh di laut kesadarannya. Gumpalan itu terlihat sebagian seolah-olah itu adalah api yang berkedip-kedip yang akan padam kapan saja. Dia mendesak kekuatan es Upanisad. Kristal-kristal es muncul dari telapak tangannya dengan kesadaran jiwanya. Kesadaran jiwanya sekarang memiliki beberapa gumpalan energi yang dapat membuat kepingan saljunya tidak terlihat. Entah bagaimana, mereka tampak palsu. Meiji di puncak alam abadi telah mencoba mengolah dan memahami energi gelap berkali-kali. Terkadang, dia mempertaruhkan nyawanya, yang hampir mendorongnya ke dalam kekacauan dan kematian. Siksaan dan kesulitan adalah apa yang dia alami saat memahami energi gelap. Karena klan Pantom telah memutuskan melawan keinginannya bahwa dia harus menikahi Batum, keinginannya untuk energi gelap mencapai tingkat yang gila-gilaan. Jadi, saat berada di bintang Kadal Naga, ketika dia menemukan bahwa Xian telah menyatu dengan jiwa makhluk awal mutlak, dia telah mencoba segalanya untuk mengejarnya. Setelah begitu banyak kesulitan, dia tidak bisa mendapatkannya. Setelah menghabiskan waktu romantis dengan Xian, tiba-tiba benda itu muncul di laut kesadarannya.
Meiji bingung. Ia mengira bahwa ia sedang bermimpi atau berhalusinasi. Kenapa begitu? Gumam Meiji tanpa sadar. Kekuatan es Upanishad masih bergerak. Kristal es itu melepaskan udara yang sangat dingin. Dasar wanita cabul. Melihatnya dalam keadaan linglung, Husen berpikir bahwa kesempatannya telah tiba. Ia meraung seperti binatang buas dan menyerbu ke arahnya. Ledakan. Seekor kera raksasa yang ganas menyerbu keluar dari kepala Husen. Tingginya lebih dari 100 meter. Meskipun tidak benar-benar padat, aumannya mengguncang langit seolah-olah dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Itu adalah teknik rahasia lain dari klan monster kuno. Mereka dapat membangun kembali citra leluhur mereka dalam garis keturunan mereka untuk melakukan kekuatan supernatural. Kera raksasa itu melolong. Air laut meledak oleh gelombang suara. Pada saat ini, kerangka Husen tumbuh dan membentang di belakang kera raksasa itu. Dia telah berubah wujud menjadi seekor kera kecil yang memukul-mukul dadanya dengan brutal. Tubuh Meiji bergetar ketika gelombang-gelombang ganas itu menyerangnya. Gelombang-gelombang ajaib berdesir dari payudaranya. Matanya yang bingung kini tampak jernih. Dia berseri-seri dengan indah. Ledakan es. Ledakan, ledakan, ledakan. Es di belakangnya meledak. Ribuan es mencuat keluar dan menghantam kera raksasa itu. Kera raksasa itu meraung dengan marah. Lengannya seperti pilar-pilar besar yang menghantam kepala Meiji. Meiji terkikik. Kristal es di telapak tangannya perlahan terbang keluar dan berubah menjadi titik cahaya dingin, jatuh ke dada kera raksasa itu. Retak, retak, retak. Suara aneh bergema dari dalam kera raksasa itu. Tak lama kemudian, kera itu membeku seolah-olah ada gletser yang mengalir di tubuhnya. Kera raksasa dan Husen menjerit kesakitan. Husen berdarah sangat banyak. Dia terlatih-tatih mundur. Setiap langkah yang diambilnya, aliran darah menyembur keluar dari tubuhnya. Dia terperanjat. Tidak mungkin. Bahkan dalam kondisi puncakmu, kamu tidak pernah memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Meiji tersenyum menawan dan mengangguk padanya. Benar, bahkan ketika aku dalam kondisi puncakku, aku tidak pernah memiliki energi yang begitu murni. Kasihan kamu benar-benar tidak bahagia. Kamu selalu menemuiku setelah aku baru saja naik level. Kematian melayanimu dengan baik. Ledakan, ledakan. Kera raksasa itu meledak. Potongan-potongan es berputar dan berkumpul, berubah menjadi kristal es kecil. Cahaya dingin di mata Meiji menyala. Kristal es itu berubah menjadi pancaran cahaya yang menghilang secara aneh seolah-olah memiliki kesadarannya sendiri. Husen terguncang. Wajahnya memucat saat dia melihat dadanya. Sebuah lubang berdarah muncul di dadanya tempat darah mengalir deras. Dia merasakan organ-organ dalamnya membeku. Energi dingin telah menyerbu altar jiwanya. Kesadarannya menjadi kabur dan tidak jelas. Dia jatuh tak berdaya dan menghancurkan banyak pilar batu. Ekspresi di wajahnya berhenti. Meiji berjalan tanpa alas kaki. Sangkar cahaya biru kristal menutupi tubuhnya. Dia bergerak dengan anggun ke arah Husen. Aku setuju dengan bajingan itu untuk membunuh siapapun yang menghalangi jalan kita. Kau telah menghinaku sebelumnya. Tentu saja, kau harus menghilang. Kita tidak ingin meninggalkan bahaya apapun. Dia menatap tubuh para wanita muda klan laut yang hancur, mendesah dan bergumam pada dirinya sendiri, aku juga membalas dendam untukmu. Swoosh! Cahaya dingin keluar dari mulut Husen. Kristal es kembali ke tangannya dan mencair. Pada saat ini, sebuah lubang hitam terbang keluar dari sangkar cahaya Xian dan menutupi mayat para prajurit klan monster kuno. Lubang hitam itu menyerap gumpalan energi yang tak terhitung jumlahnya. Xian berdiri diam. Dia masih telanjang, matanya terpejam. Dia tampaknya tidak khawatir tentang Meiji. Tak lama kemudian, ki esensi dan energi jiwa dari para prajurit klan monster kuno yang mati diserap. Tubuh-tubuh itu mengering dan berubah menjadi abu-abu. Kemudian, Meiji mengerahkan kekuatannya untuk menggali banyak lubang dalam di hutan batu ini untuk mengubur mayat-mayat tim Husen dan tubuh-tubuh wanita klan laut. Menyembunyikan semua jejak pertempuran, Meiji tersenyum dan berubah menjadi pilar batu seperti cermin. Dia dengan senang hati memeriksa cahaya di wajahnya. Dia senang ketika dia melihat perubahan kecil di wajahnya setelah melakukan aktivitas intim. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyenandungkan beberapa lagu daerah klan Pantom. Dia tampak seperti gadis muda yang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Setelah beberapa saat,
Xian akhirnya membuka matanya dan menutupi tubuhnya dengan jubah hitam. Dia berdiri dan berkata, "Kita harus pergi." Tubuh Anggun Meiji berkelebat dan ia merayap ke dalam sangkar cahayanya, menempel di lengannya. Ia benar-benar seorang gadis yang sedang jatuh cinta. "Tahukah kau bahwa aku memiliki energi gelap di laut kesadaranku?" Ia begitu bahagia hingga ia tidak dapat mengatur pikirannya dengan baik, pipinya memerah. Ekspresi naif seorang gadis dan fitur-fitur dewasa yang hanya dimiliki oleh wanita dewasa berpadu sempurna padanya, membuatnya lebih memesona dan sangat menarik. Memiliki energi gelap berarti ia memiliki kesempatan nyata untuk mencapai alam leluhur wilayah. Itulah yang ada dalam pikiran dan mimpinya. Bagaimana mungkin ia tidak gembira? Kau seharusnya mengucapkan terima kasih kepada Ganfu dan Batum, kata Xian, tampak termenung. Ganfu dan Batum memahami kekuatan energi gelap. Ia telah menelan altar jiwa Ganfu dan Batum, yang telah menghentikan pemurniannya. Alasan utama mengapa ia hampir menjadi gila adalah karena energi gelap dari Ganfu dan Batum. Memurnikan energi gelap mereka menjadi sesuatu yang dapat ia gunakan adalah langkah yang sulit. Itulah alasan mengapa dia tidak dapat memurnikan energi lainnya dengan cepat. Energi-energi itu telah terkumpul dan menghambat kekuatan melahap Upanishad miliknya. Ketika dia tenggelam dalam kenikmatan dengan Meiji, energi-energi negatif itu terlepas dan memenuhi kolom batu yang tersegel. Sementara Darke menggunakan kekuatan air untuk merasakan, energi-energi negatifnya yang meluap telah menemukan saluran untuk dikuras. Energi-energi itu menghantam altar jiwa Darke dan membuatnya gila. Dia telah mendapatkan kembali pikirannya yang sehat setelah dia melepaskan energi negatif itu. Saat itu, Xian dan Meiji mencapai klimaks dalam perasaan fantasi yang samar-samar. Sebagian dari energi murni yang sangat besar telah ditransfer ke Meiji. Ketika kekuatan Dewa Meiji mencapai ketinggian baru, tubuhnya telah disempurnakan dan bentuk hidupnya telah maju. Pada saat yang sama, sebagian energi gelap dari Ganfu dan Batum telah mencapai laut kesadaran Meiji. Xian tidak tahu mengapa atau bagaimana. Energi gelap di laut kesadaranku berasal dari Ganfu dan Batum. Meiji merasa lucu. Ya, aku dapat mengatakan bahwa kematian Ganfu dan Batum telah membantumu. Xian mengangguk lalu melanjutkan, tentu saja, sebagian besar energi gelap mereka telah sampai ke laut kesadaranku. Kau mendapatkan 20% energi mereka. Namun, aku tidak tahu bagaimana membantumu mengembangkan energi gelap lebih jauh karena aku tidak memahaminya. Mungkin karena aku belum mencapai alam leluhur wilayah. Ada sesuatu yang perlu ku pelajari. Saat aku berhasil menembus alam leluhur wilayah, akhirnya aku bisa memahami kekuatan energi gelap. Aku mendapat banyak manfaat. Bagaimana denganmu? Meiji tersenyum. Xian menyipitkan mata dan merasakan selama beberapa detik. Dia tersenyum padanya, aku hanya perlu memahami alam lebih jauh dan aku bisa masuk ke langit kedua alam abadi. Tubuh, kekuatan, dan altar jiwaku berada di ambang terobosan. Begitu aku memahami kekuatan Upanishad lebih jauh, aku bisa segera mencapai langit kedua alam abadi. Mata Meiji berbinar. Bagaimanapun, ada sesuatu yang tidak diceritakan Xian padanya. Selama proses ini, ki esensi dan energi jiwa dari orang mati telah menjadi energi misterius setelah disempurnakan. Jumlah energi ini telah melampaui batas atasnya. Meskipun dia telah mengirimkan sebagiannya ke Meiji, energi itu masih meluap dan melonjak. Selain itu, sebagian besar energi itu telah menyerbu ke dalam simbol asli awal mutlak di dalam bola kehidupannya. Pada saat ini, simbol asli awal mutlak seperti kehidupan yang sangat besar dengan energi kehidupan yang luar biasa dan berlimpah yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Itu adalah sumber kehidupan barunya tempat dia menyembunyikan kehidupan. Dia bisa merasakan bahwa bahkan jika seseorang menghancurkan tubuhnya dan meledakkan kerangkanya, selama dia menggunakan kekuatan pamungkas yang disebut vitalitas yang bergelombang, dia bisa mengumpulkan kehidupan di dalam simbol awal mutlak itu untuk memulihkan tubuhnya. Dia kemudian bisa memiliki tubuh abadi yang sekuat naga. Itu sangat membantunya dalam pertarungan. Ketika dia memikirkannya, dia bisa mendapatkan kembali tubuhnya yang sempurna hanya dengan pikiran belaka ketika dia terluka dan sekarat. Tubuhnya akhirnya memiliki energi penuh dan vitalitas yang melonjak. Betapa menakjubkannya itu. Husen itu sepertinya tergila-gila padamu untuk waktu yang lama, bukan?
Tanya Xian tiba-tiba. Orang-orang yang mencari kematian memang pantas mati. Tapi kamu tidak menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Apakah kamu akan memperlakukanku seperti itu nanti? Jika kamu berani meninggalkanku, aku akan membunuhmu juga. Meiji menggertakkan giginya tetapi kemudian tertawa terbahak-bahak. Tapi aku tidak beruntung. Aku kalah di tanganmu. Aku tidak bisa lepas darimu. Jika suatu hari kau ingin mencampakkanku, bahkan jika aku ingin membunuhmu, aku tidak akan mampu melakukannya. Asalkan kau patuh, Xian menyeringai dan meletakkan satu jari di bibirnya yang merah dan harum, aku suka wanita yang patuh. Jika kau bisa melakukannya, tidak akan terjadi apa-apa padamu. Aku akan bersikap baik dan patuh. Meiji tersenyum hingga matanya menyipit. Dia dengan cekatan mengisap jari Meiji, lidahnya melingkarinya.